Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview film Venom, Let There Be Carnage yang dirilis tahun 2021 yang merupakan superhero Amerika yang menampilkan Marvel Comics Venom yang diproduksi Columbia Pictures yang bekerja sama dengan Marvel. Sementara film didistribusikan oleh Sony Pictures Releasing dan ini merupakan film Venom kedua yang juga diproduksi pada tahun 2018. Film ini tayang perdana pada tanggal 14 September tahun 2021 di London dan di Amerika tanggal 1 Oktober tahun 2021 setelah penundaan awal Oktober tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Pada tahun 1996, Cletus Kasady yang kala itu masih muda dan mempunyai kekasih Frances Bariston, menyaksikan sendiri dibawa petugas ke rumah sakit. Frances Bariston ini memiliki kemampuan manipulasi suara yang merusak pendengaran orang lain jika dia berteriak. Akhirnya terpaksa dibawa pergi dari rumah Santa Estes untuk perawatan khusus anak-anak untuk diisolasi ke Institut Ravenscroft. Ternyata dalam perjalanan, dia menggunakan kembali kekuatannya itu dengan teriakan soniknya untuk melarikan diri dan menyerang petugas polisi muda Patrick Mulligan. Mulligan terpaksa menembak Bariston di mata dan Mulligan sendiri menderita luka di telinganya karena terakan Bariston tersebut. Tanpa sepengetahuan Mulligan, yang yakin telah membunuh, Bariston ternyata dia masih selamat dan dibawa ke fasilitas untuk rehabilitasi dan diisolasi, karena sangat membahayakan orang lain siapa saja yang ada di sekitarnya terutama apabila ada konflik dengan Bariston. Di rumah sakit dia diawasi khusus dan ruang isolasi khusus dan tidak bisa sembarangan tatap muka karena khawatir dengan teriakannya itu akan mencelakai siapa saja. Mulligan tentu saja selalu terkadang aneh karena sering berbicara dengan Venom dan sering beradu argumentasi. Di kantor pun sering terasa aneh oleh pimpinannya apabila Mulligan berada di ruangan lain seperti Mulligan berbicara dengan seseorang. Pada hari ini, Mulligan, yang sekarang telah menjadi seorang detektif, berbicara dengan Eddie Brock yang merupakan Venom dan mengatakan dia akan berbicara dengan Kasady, yang merupakan seorang pembunuh berantai yang kini berada di penjara dan menolak untuk berbicara dengan siapapun selain Brock setelah wawancara mereka telah ada setahun sebelumnya. Setelah kunjungan tersebut ternyata Venom, simbiote Eddie, mampu mencari tahu di mana Kasady menyembunyikan mayat korban, dengan demikian, tentu saja akan memberi Brock dorongan karir yang besar. Brock kemudian dihubungi oleh mantan tunangannya Anne Weying, yang mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang bertunangan dengan Doktor dan Lois, yang membuat Venom tidak senang dengan hubungan mereka itu. Kasady, yang dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan sebelumnya dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan, bahkan dia merencanakan siapa-siapa yang akan diundang untuk saatnya dia disuntik mati. Selain pendeta yang akan mendoakannya saat kematiannya dia juga mengundang Brock ke penjara negara San Quentin, tempat Kasady ditahan dengan hukuman mati, untuk menghadiri eksekusinya. Untuk itu Brock datang ke penjara untuk berbika kembali dengan Kasady. Namun, Venom diprovokasi untuk menyerang Kasady melalui penghinaan terhadap Brock. Kasady menggigit tangan Brock, menelan sebagian kecil simbiote dan merasakan darah yang sedikit itu dan menelannya. Kembali ke rumah, Venom menginginkan lebih banyak kebebasan untuk menghabisi penjahat, berdebat dengan Brock, dan keduanya akhirnya berkelahi sampai simbiote terlepas dari tubuhnya, dan akhirnya mereka menempuh jalan yang berbeda. Yang diundang oleh Kasady hadir semua untuk menyaksikan kematiannya. Dia ditempatkan pada ruang khusus, yang dilapisi kaca sehingga tamu yang diundang bisa menyaksikan langsung proses eksekusi. Di dalam ruangan ada pendeta yang akan mendoakan, yang ditemani polisi dan orator yang akan memberikan suntikan kepada tubuh Kasady. Ketika suntikan telah dimasukkan ke dalam tubuh Kasady maka simbiote merah menolak injeksi itu dan memblokirnya. Simbiote merah ini diperoleh Kasady ketika menggigit lengan Brock dan menelan darahnya sehingga pada tubuh Kasady telah ada Venom lain yaitu simbiote merah yang mengenalkan diri sebagai Carnage. Carnage mengamuk dan membunuhi penjaga dan polisi penjara termasuk pendeta. Orang-orang yang menyaksikan eksekusi juga akhirnya lari untuk menyelamatkan diri karena dinding kaca yang membatasi pengunjung itu juga hancur berantakan akibat amukan Carnage yang ada pada tubuh Kasady. Setelah memporak-porandakan penjara itu Kasady berniat mengunjungi penjara di mana kekasihnya Bariston yang juga dulu ditahan.
Setelah Cassidy keluar dari penjara, dia ingin mencari tahu di mana penjara Barriston ditahan. Setelah itu dia mendatangi sebuah supermarket terdekat dan bahkan membunuh penjaganya dan melihat di komputer alamat penjara yang menahan Barriston. Dia akhirnya mendapatkan alamat tersebut dan mengunjungi tempat itu secepatnya. Saat itu Barriston yang ditahan untuk rehabilitasi dan ruangannya pun diisolasi dan hanya dilihat dari kaca. Penjaga dan perawat di situ berkomunikasi lewat tulisan komputer di hadapannya. Saat itu Cassidy sudah datang di belakang perawat yang mengurus Barriston dan dari belakang langsung menjerat lehernya dengan menggunakan lengan Carnage dan menggantungnya hingga tewas. Barriston sebelumnya tidak menyadari apa yang terjadi. Setelah melihat wajah Cassidy maka dia pun gembira tidak terkira. Carnage menghancurkan tempat Barriston ditahan dalam ruangan kaca itu dan membawa Barriston dengan membunuh juga polisi di tempat itu. Mereka berdua keluar tempat itu dengan mengendarai mobil yang dirampas Cassidy di jalanan. Polisi mengejar mereka, tapi mobil serta polisinya juga dihancurkan dengan menggunakan Carnage yang ada dalam diri Cassidy. Cassidy dan Barriston tertawa-tawa melihat keadaan setelah menghancurkan polisi yang mengejar mereka. I remember. Let's see. Cassidy dan Barriston keluar dari penjara dengan mobil rampasan dan ngebut dari kejaran polisi. Dengan Carnage yang dimiliki Cassidy, polisi beserta mobilnya pun dibantai sambil tertawa-tawa. Lalu bagaimana dengan Venom yang telah keluar dari tubuh Brock? Venom mengembara masuk ke tubuh orang lain, salah satunya penjaga wanita di sebuah toko. Wei Ying yang kebetulan ke toko itu juga menyadari Venom sedang berada di tubuh penjaga wanita itu. Sementara itu kobaran api semakin besar akibat kebakaran yang diakibatkan oleh Carnage ketika menghancurkan benda-benda sekitarnya setelah polisi dengan mobil yang mengejar mereka. Brock menjumpai Wei Ying dan terjadilah percekcokan antara mereka, dan Wei Ying mengatakan Venom telah ada pada wanita penjaga toko itu. Wei Ying menyalahkan Brock dengan kejadian itu, bagaimana jika Venom dimanfaatkan orang yang tidak benar. Tapi Brock tidak terima dengan pernyataan itu. Wei Ying meninggalkan Brock dan pergi bersama dan Louis yang telah menunggunya di mobil. Cassidy dan Barriston saling bercerita setelah mereka berpisah sekian lama dan Cassidy menyatakan mereka akan terus bersama. Venom yang kini kembali ke tubuh Brock setelah mereka akur kembali. Venom yang ada di tubuh Brock akhirnya berjumpa dengan Cassidy dengan Carnage pada tubuhnya. Pertempuran pada mereka pun terjadi. Terjadilah perkelahian yang sangat seru. Tampaknya Carnage mempunyai kekuatan yang lebih bila dibandingkan dengan Venom. Itu sebabnya Venom juga gentar menghadapi Carnage yang juga merupakan dari darah Brock yang telah pindah ke tubuh Cassidy dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Beberapa kali Venom yang ada di tubuh Brock terlempar ke sana kemari akibat bantingan dari Carnage. Barriston sudah mulai tidak menyukai Carnage yang dikendalikan Cassidy dan ini terlihat dari berbagai serangan Carnage terhadap Brock. Barriston juga sempat berjumpa dengan Mulligan yang juga pernah dahulu menembaknya sampai terlempar keluar dari mobil penjaga ketika dia menggunakan suara soniknya yang melukai Mulligan dan beberapa anggota polisi lainnya. Barriston menghampiri Mulligan dan juga akan membunuhnya, dan kondisi Mulligan di ujung tanduk. Side of the story. I'm thinking about how you only told one. Pertempuran mereka pun terus berlangsung dan Carnage menunjukkan kekuatannya dan Venom terus terdesak. Cassidy benar-benar di atas angin. Barriston tampaknya akan membunuh Mulligan dengan menggantungnya di rantai. Venom mati-matian melawan Carnage yang juga merupakan bibitnya itu, tetapi dia akhirnya dikalahkan secara brutal oleh Carnage dan yang terakhir memutuskan untuk membunuh Wei Ying di atas katedral. Venom berhasil menyelamatkan Wei Ying tepat waktu dan dengan cerdik terus untuk memprovokasi Barriston untuk menggunakan kekuatannya lagi. Cassidy dengan Carnage yang telah menyandera Wei Ying dan akan membunuhnya dan mengambil dari peti yang telah disembunyikan sebelumnya dan tampaknya akan membunuh dengan menjatuhkan dari ketinggian. Carnage juga mengikat dengan belalai tangan yang panjang itu dan sebenarnya ini yang dikehendaki Wei Ying. Sementara itu Wei Ying juga telah selamat dengan susah payah bisa diselamatkan oleh Venom, tapi Carnage malah bersiap-siap untuk membunuh Venom dengan Brock. Brock juga berusaha untuk melepaskan diri dari reruntuhan batu yang menimpanya. Setelah melepaskan diri dari himpitan batu itu dia pun kembali menyerang Carnage.
Karena Bariston yang merasa terancam dan akan dibunuh oleh Cassidy dengan Carnage-nya, maka Bariston mengeluarkan kemampuan suara soniknya dan berteriak sekeras-kerasnya. Maka simbiote Carnage pada tubuh Cassidy keluar dari tubuhnya dan terpisah keluar. Sementara itu tubuh Bariston juga terlembar dari ketinggian dan jatuh ke bawah dan ditimpa lonceng gereja itu dan tewas seketika. Carnage yang terlepas itu juga mencoba mencari indungnya Cassidy, tapi saat itu Brock datang menghampiri dan memakan Carnage dan dalam tubuhnya masuk Carnage dan Venom sebelumnya. Melihat ini Cassidy sudah tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi dan juga tewas terikat oleh rantai. Maka berakhirlah kisah Venom dan Carnage.